Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan memasuki bab 2. Silakan kalian buka LKS kalian halaman 21. Kita akan memasuki materi namanya adalah koordinat kartesius. Ya. Koordinat kartesius. Dari pembelajaran hari ini tujuannya nanti kalian dapat yang pertama adalah kalian simak untuk tujuan pembelajaran bagian yang ini ya, silakan disimak. Yang pertama, siswa dapat menunjukkan sumbu X. Jadi untuk bagian yang pertama yang ini, siswa dapat menunjukkan sumbu X dan sumbu Y dalam koordinat kartesius. Sumbu X yang mana, sumbu Y yang mana. Untuk yang kedua ya, bagian ini, siswa dapat menunjukkan koordinat titik asal pada bidang kartesius. Sedangkan yang ketiga, siswa dapat memahami letak suatu titik dalam kuadran. Jadi ada kuadran 1, 2, dan 3 dan 4. Kemudian yang keempat, kalian yang ini menunjukkan posisi suatu titik dalam bidang kartesius. Jika kalian menemukan suatu titik, itu dia memiliki koordinatnya itu berapa, koordinat X berapa, koordinat Y berapa. Sedangkan untuk yang kelima, siswa dapat menjelaskan posisi suatu titik garis terhadap sumbu-sumbu koordinat. Yang keenam, siswa dapat menjelaskan hubungan antara dua garis pada koordinat kartesius. Sedangkan yang terakhir, siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik. Untuk yang ketujuh ini. Nah, untuk yang ini, yang terakhir ya, maaf. Untuk yang ketujuh, yang ini, siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang kartesius. Maksudnya bagaimana, Bu? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak bersama-sama pelajaran hari ini. Oke, yang pertama, silahkan kalian lihat dulu ilustrasi yang diberikan pada LKS kalian. Ya, ilustrasinya adalah seperti ini. Kalian lihat untuk bagian yang gambar itu, untuk bagian gambar ini. Nah, kita baca, pernahkah kalian mengukur posisi bangku sekolah kalian terhadap papan tulis atau bangku guru? Itu pertanyaannya. Jadi jarak antara kursi kalian dengan papan tulis atau bangku guru itu jaraknya berapa? Melewati berapa bangku? Nah, ini kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari sebagai ilustrasinya bangku kalian di dalam kelas. Nah, kita lanjutkan membaca. Posisi bangku kalian atau posisi suatu benda dapat dinyatakan dalam suatu sistem koordinat. Nah, bab ini untuk bagian yang ini ya. Yang ini kita baca. Bab ini kalian akan mempelajari tentang menentukan posisi suatu titik terhadap titik dan garis dengan sistem koordinat kartesius. Oke, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yang A. Sistem koordinat kartesius. Silakan buku kalian disimak juga. Apa itu sistem koordinatnya? Sistem koordinat yang saya garis warna hijau, silakan disimak ya. Sistem koordinat merupakan suatu cara atau metode untuk menentukan letak suatu titik terhadap garis. Salah satu jenis dari sistem koordinat yaitu koordinat kartesius. Nah, apa saja yang ada pada koordinat kartesius? Kita lanjutkan membaca. Bidang datar di bawah ini disebut bidang koordinat yang dibentuk oleh garis tegak Y, bisa disebut sumbu Y, dan garis mendatar X disebut dengan sumbu X. Jadi yang mana? Nah, yang ini. Nah, kita lihat. Ini untuk bagian yang mendatar. Jadi untuk yang mendatar itu disebut dengan sumbu X, sedangkan yang tegak
ini disebut dengan sumbu Y. Ya, ingat lagi, ini adalah sumbu X, ini sumbu X, sumbu X, saya hapus saja. Ini sumbu X, sedangkan yang X itu adalah sumbu Y yang mendatar, ya. Oke, kita kembali lagi ke materinya. Kita lanjutkan. Titik perpotongan antara garis Y dan garis X disebut dengan titik pusat atau titik O. Manakah titik O? Titik O itu adalah yang berada di perpotongannya, berarti di sini. Nah, ini adalah titik O, ya. Selanjutnya kita lanjutkan kembali membaca. Nah, bidang koordinat tersebut, bagian ini, bidang koordinat tersebut disebut atau dikenal dengan bidang kartesius. Jadi setelah kita sudah membuat sumbu Y dan sumbu X, kemudian perpotongannya adalah sumbu atau titik O, maka keseluruhan ini sudah bisa dinamakan dengan koordinat, bidang koordinat kartesius, ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Dalam koordinat, kita lanjutkan baca bagian ini, ya. Dalam koordinat kartesius terdapat dua sumbu yang saling tegak lurus antara satu dengan yang lain. Kedua sumbu tersebut terletak dalam satu bidang XY. Sumbu horizontal atau mendatar dinamakan sumbu X. Berarti yang mendatar itu sumbu X. Kita tulis, berarti ini adalah mendatar. Nah, sedangkan untuk yang Y ini adalah sumbu tegak. Ya, selalu diingat-ingat, ya. Dan titik potongnya ini adalah titik 0. Kita tuliskan biar kalian paham. Ini adalah titik 0, ya. Seperti ini. Jadi diingat-ingat. Kemudian, nah, titik ini kita lanjutkan untuk yang ini. Pada sumbu X, bagian ini, nah ini, ya. Pada sumbu X dan Y terdapat titik yang berjarak sama. Koordinat suatu titik dituliskan dengan X, Y. Jadi penulisannya yang ini, X, Y. Jadi X kita tuliskan terlebih dahulu, Y, baru Y kita tuliskan titiknya berapa, ya. Jadi lebih jelasnya lagi bagaimana? Lebih jelasnya lagi kita akan mencoba nah, untuk halaman berikutnya. Oke, kita lihat. Nah, perhatikan gambar di samping. Titik A memiliki koordinat X yaitu 3, koordinat titik Y yaitu 2, sehingga titik koordinat titik A adalah 3,2. Kenapa bisa demikian? Itu bagian ini, ya. Nah, silahkan dibaca. Kenapa demikian? Titik A ini 3,2. Koordinat titik X-nya 3, koordinat titik Y-nya 2. Kenapa? Kita lihat gambarnya, saya perjelas. Nah, kamu lihat bahwa ketika titik A ini, ya, titik A ini kita tarik ke bawah, sumbu X-nya berapa? Oh, ternyata 3. Sedangkan sumbu Y-nya berapa? Oh, ternyata 2.
Jadi titik koordinatnya berapa? Jadi titik koordinat adalah 3. Ingat X-nya dulu baru ditulis Y, 2. Nah, seperti ini. Jadi penulisannya harus X, Y. Jadi X-nya dulu baru Y-nya kita tuliskan. Cara menulis koordinat titiknya seperti itu ya. Jadi jangan sampai tertukar antara titik X dan titik Y. Oke, kita lanjutkan lagi. Selanjutnya ya, untuk yang bagian ini dalam koordinat kartesius, ini kita baca, dalam koordinat kartesius terdapat 4 pembagian kuadran, yaitu kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Ini 4. Ini 4 ya. Ini 4. Jadi kuadran 1 itu isinya apa? Silahkan kalian langsung lihat ke pembagiannya lebih jelasnya lagi. Kuadran 1 itu adalah untuk X-nya selalu positif, Y-nya juga positif. Jadi X-nya menuju ke kanan, Y-nya menuju ke atas. Jadi itu dinamakan kuadran 1. Jadi ini kuadran 1. Selanjutnya untuk kuadran 2 itu X-nya menuju ke kiri jadi negatif, Y-nya menuju ke atas jadi positif. Jadi bagian 3 titiknya terletak di sini, berarti dia kuadran 2. Untuk kuadran ketiga ya, jika titiknya terletak di sini, X-nya negatif, Y-nya negatif. Kenapa? Karena X-nya mengarah ke kiri sedangkan Y-nya mengarah ke bawah. Selanjutnya untuk kuadran keempat, letaknya di sini. Jika suatu titik terletak di X-nya positif, Y-nya negatif, berarti dia kuadran 4. Jadi silahkan dihafalkan untuk keempat kuadran ini. Ingat ya, kuadran 1, 2, 3, 4. Jika kalian untuk mengingat, ingat saja berlawanan, putarannya berlawanan dengan arah jarum jam. Oke? Untuk bagian pertama kita sudah selesai ya. Contohnya kita lihat ke contoh yang bawah. Nah, di buku di LKS kalian juga sudah jelas. Contoh yang pertama, di sana ada gambar. Jadi kita lihat gambarnya ini. Kita lihat gambarnya. Nah, ini. Tentukan koordinat masing-masing titik pemecahannya. Yang A, titik A. Ya, titik A memiliki koordinat X di titik 1. Jadi A ini kita tarik ke bawah, A-nya kita tarik ke bawah 1, Y-nya 4. Jadi koordinatnya adalah 1,4. Saya perjelas. Nah, seperti ini. Jadi A-nya ini 1, X-nya, Y-nya adalah 4. Jadi titiknya 1,4. Ingat X-nya dulu baru Y. Yang B berapa? B-nya adalah 2, Y-nya 2. Berarti koordinatnya 2,2. Sedangkan yang C, X-nya dulu ya, 3, Y-nya adalah min 2. Jadi 3,-2. D-nya berapa? D-nya berapa? D-nya kita lihat X-nya dulu adalah negatif 5, sedangkan Y-nya negatif 2. Jadi Y-nya 2, jadi 2,5. Sedangkan E-nya, X-nya dulu adalah 3, E-nya adalah negatif 3. Jadi titiknya ya, kita lihat. Nah, ini penulisannya. Kita lihat titik-titiknya. Untuk yang A 1,4, yang B 2,2, yang C 3,-2, yang D ini penulisannya salah ya, ini itu ya, harusnya ini D dan ini adalah E. Nah, kalau di bukunya seperti itu harusnya ya. Silakan kalau yang sudah cetak itu diganti. Kemudian nah,
E-nya adalah negatif 3,3, jadi X, Y. Sudah jelas? Kemudian soal yang B, tentukan letak kuadran masing-masing titik. Jadi lihat terletak di kuadran berapa, 1, 2, 3, atau 4. Titik A dulu kita lihat. Titik A ini dia terletak di kuadran 1. Ya, kita lihat bahwa jika suatu titik itu terletak di bagian ini, dia adalah kuadran 1, berarti A dan B kuadran 1. Yang do ini berapa? Berarti ini kuadran 2. Sedangkan yang C dia ada di 4 dan E dia ada di 3. 1, 2, 3. Ya, seperti ini. Nah, kita lihat, kita cek. Nah, ternyata sama. A dan B di kuadran 1, C di kuadran 4, dan D di kuadran 3, E-nya di kuadran 3. Ini juga salah kuncinya. D-nya itu di kuadran. Ini kebalik. Nah, ini kebalik ya. Silakan nanti dihapus. Jadi D-nya itu di kuadran 2, E-nya yang berada di kuadran 3. Selanjutnya kita pada materi berikutnya, yang B ya. Yang B, posisi titik pada bidang koordinat kartesius ya, yang ini posisi titik pada bidang kartesius. Bagaimanakah posisi titik terhadap bidang kartesius? Ya. Jadi untuk yang B ini ada 3 bagian yang akan kita pelajari. Ya. Yang pertama itu yang nomor 1, posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Yang kedua, posisi titik terhadap titik asal. Sedangkan yang ketiga, kita akan belajar posisi titik terhadap titik tertentu. Kita masuk yang pertama, yaitu posisi titik. Yang pertama, posisi titik terhadap sumbu X dan Y. Ya, kita baca. Untuk mendeskripsikan, kita baca, saya perbesar. Untuk mendeskripsikan suatu titik, baca yang ini ya, baca yang bagian ini. Nah, untuk mendeskripsikan suatu titik tertentu dalam sistem koordinat kartesius, yaitu dengan cara menulis X itu disebut dengan absis dan Y disebut dengan ordinat. Saya garis bawah. Nah, letak suatu titik diawali oleh suatu koordinat, yaitu sepasang nilai X, Y, di mana X adalah jarak titik tersebut dengan sumbu Y dan Y adalah jarak titik tersebut terhadap sumbu X. Jadi dibalik ya. Contohnya bagaimana? Contohnya kita langsung lihat ke contoh bagian bawah. Diketahui titik A, B, C, D pada koordinat kartesius. Dari gambar tersebut tuliskan jarak tiap titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Pemecahannya adalah yang pertama, titik A. Dia memiliki jarak yang bagaimana terhadap sumbu X dan sumbu Y. Titik A, di sana dituliskan pemecahannya. Titik A yang ini, titik A berjarak 2 satuan dari sumbu X dan 3 satuan dari sumbu Y. Kenapa bisa demikian? Kita bahas bersama-sama. Saya perjelas. Titik A itu koordinatnya berapa? Kita tuliskan terlebih dahulu. Oh, ternyata X-nya 3, Y-nya 2. Jadi koordinatnya berapa? Bisa kita tuliskan koordinatnya adalah 3,2 ya. Jadi seperti ini, 3,2. Nah,
Jadi cara bacanya bagaimana? Berapakah jarak titik A terhadap X dan titik A terhadap Y? Kita hitung jaraknya. Jadi A-nya ini berapa dari X? Kita hitung 1, 2. Jadi lompatnya ada 2. Jadi titik A berjarak 2 satuan dari sumbu X. Sedangkan dari sumbu Y bagaimana? 1, 2, 3. Berarti 3 satuan dari sumbu Y. Atau bisa kita lihat, jika titik A X-nya itu 3, Y-nya itu 2, kita balik. Jadi A itu 2 terhadap titik X dan A itu 3 satuan terhadap titik Y. Jadi dibalik jika tidak ada gambarnya, ya. Jika ditanya jaraknya, berarti itu dibalik. Jadi A ini X, ini Y, ya. 2 satuan dari terhadap sumbu X dan 3 satuan terhadap sumbu Y jaraknya. Begitu pula dengan yang B, C, dan D, ya. Saya akan terangkan untuk yang B dulu, ya. Untuk yang lainnya silakan dibaca sendiri. Untuk yang B saya ulangi, kita lihat B-nya ini jaraknya titiknya berapa? 3, ya, negatif 3, negatif 3,3. Saya tuliskan di sini negatif 3,3. 3 tulisannya jelek, ya, 3,3. Nah, jadi B terhadap Y berapa? Ya kita 1, 2, 3. Berarti 3. B terhadap Y, ini terhadap X. B terhadap Y berapa? 1, 2, 3. Berarti 3 satuan, kita baca. Ternyata B berjarak 3 satuan. Nah, terhadap sumbu X dan 3 satuan terhadap sumbu Y. Nah, kita lihat sama kan caranya. Nah, itu cara menentukan titik terhadap koordinat kartesius. C-nya berapa? Kita lihat terhadap sumbu X-nya naiknya 4. Terus kita ke kanan sumbu Y-nya ada 2. Yang D-nya berapa? Oh, ternyata ke X-nya cuma 1, ke Y-nya ada 5 satuan lompatnya. Berarti 5 satuan dari sumbu Y dan 1 satuan dari sumbu X. Itu yang pertama. Kita lanjutkan yang kedua, posisi titik terhadap titik asal. Titik asal itu apa? Titik asal adalah titik pusat 0,0. Berarti yang ini, ya, 0,0. Jadi langsung saja tentukan posisi P, QR, dan S terhadap titik asal. Pemecahan titik P dulu. Dari titik 0, titik P berjarak 1 satuan ke kanan dan 3 satuan ke atas. Jadi titik koordinat P, koordinat titik P terhadap titik asal adalah 1,3. Kenapa bisa seperti itu? Kita lihat, ya. Dari titik 0, titik P berjarak 1 satuan ke kanan. Nah, ingat dari titik 0, berarti kita awalnya berasal dari titik 0. Berarti kita lihat P, dia 1 satuan ke kanan dan 3 satuan ke atas. Untuk titik P, H-nya berapa dari 0? X-nya dulu 3 satuan ke kiri dan 2 satuan ke atas. R-nya berapa? Dari titik 0 kita ke garis X-nya dulu, 2 satuan ke kiri, 2 satuan ke bawah. Kemudian S-nya berapa? 3 satuan ke kanan dan 4 satuan ke bawah. Seperti itu bacanya, ya. Jadi dari titik asal, titik 0,0, S-nya ini titiknya di mana? Contohnya, jadi dia menuju ke titiknya S berapa? 3, 4. Ya, berarti 0 ke 3 berapa? 0 ke negatif 4 berapa? Sama dengan P. X-nya berapa? 1.
terus y-nya berapa? 3. Berarti 0 itu ke 1x dan ke 3x agar menjadi koordinat P itu menunjukkan berapa satuan, berapa langkah ya. Seperti itu untuk bagian yang kedua. Ya. Ke kanan, ke kiri, ke atas itu arahnya ya. Kita lihat titiknya. Jadi kita tentukan dulu, atau seperti ini biar mudah. Kita tentukan dulu titiknya, P-nya ya. P-nya itu titiknya berapa? Saya ulangi ya. Bisa seperti ini ya. Titik asal ke titik P itu berapa? Berarti titik P-nya dulu berapa? 1 dan 3. Berarti 0-nya ke 1 dan 0-nya ke 3 berapa? Ya, 1 langkah ke kanan, 3 langkah ke atas. Y-nya berapa? negatif 3, 2. Berarti tadi berapa? 2 ke bawah, negatif 3 ke kanan ya. Ke kanan 3 langkah. Begitu pula dengan S dan R. Selanjutnya kita ke materi yang ketiga, yaitu posisi titik terhadap titik tertentu ya. Oke. Bagaimanakah, seperti apa posisi titik terhadap titik tertentu itu? Langsung saja kita masuk ke contoh ya. Silakan dilihat contohnya, itu bawahnya. Diketahui titik ya. Diketahui titik yaitu titik A dengan koordinat 5,3. Tentukan koordinat titik tersebut terhadap titik B 2,2. Kuncinya di sini adalah dia terhadap titik apa. Jadi itu kita jadikan sebagai acuan ya. Jadi berapakah, tentukan koordinat titik tersebut, titik yang akan kita buat dari titik acuan titik B ya. Caranya adalah kita lihat ya. Saya perbesar dulu. Kita lihat di sini. Jadi titik A-nya itu adalah 5,6. Titik B-nya adalah 2,2. Selanjutnya kita akan membuat titik koordinat baru A terhadap B. Jadi langkah yang pertama, titik B kita gunakan sebagai acuan. Jadi titik B ya. Titik B ini kita gunakan sebagai acuan menuju titik A. Nah, bagaimanakah koordinatnya yang baru? Jadi yang pertama kita tentukan dulu yang X. B yang X. Jadi B menuju A. Ini berapa? Nah, ya, B menuju A itu memerlukan 1, 2, 3 satuan ya. Sedangkan B yang Y itu menuju A berapa? Yaitu adalah ke atas. Nah, ini berapa kali langkah? 1, 2, 3, 4. Ada 4 kali langkah. Jadi 4 satuan. Jadi ini adalah, jadi untuk titik koordinat yang baru ya, X-nya ini berarti ini 2, kemudian ini 4. Jadi koordinat yang baru berapa? 2,4. Nah, 2,4 kita lihat, kita cek ya. Kita cek apakah benar. 2. Oh, ini 3, keliru penulisan saya. Tadi langkahnya kan 3 ya. Jadi ini 3, kok 2. Jadi 3. Jadi di sini titiknya adalah 3,4. 1, 2, 3. Iya, langkahnya kan 3. Kita cek 3,4 ya. Jarak titik A dari titik acuan adalah 3 satuan ke kanan dan 4 satuan ke atas ya.
3 satuan ke kanan, B ke A, kemudian yang Y-nya B ke A-nya 4, jadi 3,4. Jadi koordinat titik terhadap B, ya, titik A, koordinat titiknya terhadap B adalah 3,4, ya, seperti ini caranya. Oke, ini yang ketiga. Selanjutnya, materi yang terakhir itu adalah posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Garisnya bagaimana? Ini mudah sekali, ya. Jadi saya berikan gambaran. Nah, cukup mudah. Ini misal ada 2 garis. Di sini ada garis H dan garis G, ya. Manakah yang tegak lurus, manakah yang sejajar? Jadi yang pertama, yang H dulu. H, kita lihat H terhadap garis Y, jadi H dengan Y ini bagaimana? Oh, ternyata dia sama-sama tegak, jadi dia arahnya sama, sejajar. Nah, ini dinamakan sejajar, ya, sejajar dengan sumbu X. Nah, sedangkan dengan sumbu Y bagaimana? Garis H dengan sumbu Y dia tegak lurus. Kenapa? Karena dia memotong. Tegak lurus. Bu, kalau garisnya juga memotong tapi nyerong seperti ini, apakah sama-sama tegak lurus? Tidak, ya. Dikatakan tegak lurus itu jika dia memotongnya membentuk siku-siku, ya. Ulangi, membentuknya siku-siku seperti ini, 90 derajat. Jadi dia tegak lurus dengan sumbu X sejajar dengan sumbu Y. Nah, sedangkan dengan garis G bagaimana? Kita lihat garis G ini dengan sumbu X. Kita lihat ternyata dia sejajar. Berarti garis G sejajar dengan sumbu X tapi tegak lurus dengan sumbu Y. Cukup seperti itu saja. Jadi hanya menyatakan sejajar atau tegak lurus dengan sumbu yang diminta, ya. Kemudian, Bu, kalau yang seperti ini bagaimana? Yang melintang seperti ini. Nah, kalau melintang seperti ini, kita baca, ya. Kita baca untuk poin yang ini. Nah, pada gambar di atas terlihat bahwa garis G dan garis F memotong sumbu Y di titik 0, selain itu garis tersebut juga memotong sumbu X, jadi FG. Jadi ini yang G, yang satunya F, sehingga dapat disimpulkan bahwa 1. Garis G yang sejajar dengan sumbu X pasti tegak lurus terhadap sumbu Y. Garis Y sejajar dengan garis yang sejajar dengan sumbu Y pasti tegak lurus dengan sumbu X, ya. Kalau untuk yang serong seperti ini bagaimana, Bu? Berarti ini tidak ada yang tegak, tidak ada yang sejajar. Yang tegak ya gimana, Bu? Ini hanya yang tegak antara garis G dan F. Tegaknya di mana di sini? Tuh, tegak kan, dia menuju siku-siku. Tapi dengan sumbu X dan Y bagaimana? Tidak ada sejajar, tidak ada pula siku-siku atau tegak lurus karena dia posisinya melintangnya serong, ya, tidak sejajar maupun tidak tegak lurus. Nah, telah saya sampaikan materi dari yang pertama sampai dengan yang terakhir. Kemudian selanjutnya silahkan kalian mengerjakan soal-soal yang diberikan. Jika kurang jelas silahkan menghubungi Bu Ika langsung. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.